Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan kembali membahas manhwa terbaru yang akan bercerita tentang seseorang yang dikhianati oleh sahabatnya. Tokoh utama kita ini kehilangan akan segalanya. Kekayaan miliaran dolar, orang-orang yang dicintainya, dan bahkan kakinya. Dalam sebuah game online dia bisa mengembangkan segalanya. Ia mendapatkan kesempatan kedua di dalam hidupnya. Terlahir kembali dengan hasrat membara untuk membalaskan dendam. Ia bersumpah untuk merebut kembali semua yang telah diambil darinya. Dia tanpa ragu memasuki game yang tampak nyata itu dengan harga yang tinggi. Menghabiskan uang seperti orang gila dan memperoleh bakat tingkat dewa yang dikenal sebagai mengembangkan segalanya. Ia bersiap untuk membalaskan dendam, dan dengan pengetahuannya yang tak tertandingi itu, dia memulai perjalanan untuk mendominasi dunia, mengambil kembali tempat yang seharusnya dia dapatkan. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keadaan di rumah sakit yang di sana terdapat seorang pria yang tengah sakit. Daun jatuh di wajahnya dan kemudian membuat dirinya pun tersadar akan satu hal. Ia terbangun begitu saja dan dia kini menyadari jika ada yang aneh. Dia seakan-akan kembali ke masa lalu. Dia kini melihat ke arah kakinya apakah sama seperti masa lalunya, dan ternyata masih sama seperti sebelumnya, di mana kedua kakinya telah tiada. Dia terlahir kembali namun dengan keadaan fisik yang masih sama. Kemudian dia dihampiri oleh adiknya itu. Si adik ini mengatakan, "Akhirnya kau bangun juga." Si adik bergegas memeluk kakaknya itu dan dia berkata, "Aku akan menangkap pelakunya untukmu dan aku akan membalasnya. Dan kakimu juga akan disembuhkan." Ya kini, sosok dari Sen King mulai paham akan satu hal, di mana dulu saat dia kecelakaan mobil, dia pun menderita sekali. Mengubahnya dari miliarder termuda di negara sebagai ketua grup Sunring menjadi seorang yang cacat. Dan karena itu dia melakukan perawatan. Saat itu dia punya rekan yang sangat dia percayai yang bernama Shao Tian. Sen King menganggap jika Shao Tian membantunya, tapi tak disangka dia ternyata mengambil kesempatan untuk merebut grup Sun Racing dan mengambil adiknya agar menikah dengannya untuk melanjutkan perawatannya. Ya saat itu, sosok dari Sen King benar-benar tidak tahu berbuat apa. Adiknya dipermalukan di sana, namun dia tak mampu untuk berbuat banyak. Dia bahkan tak ragu melecehkan adiknya di tempat itu. Sehingga dengan kondisi yang ada ini, membuat Sen King sangat geram karena dia telah kehilangan segalanya karena bajingan ini. Kemudian saat itu, sebuah game Sentu pun muncul dikembangkan oleh beberapa negara dengan tingkat realita 100%. Koin dalam game bisa ditukarkan dengan uang sungguhan dan langsung populer di seluruh dunia. Yang paling penting, karakter dalam game dapat mempengaruhi dunia yang nyata. Ini seharusnya menjadi kesempatan terbaiknya untuk mengubah nasib, tapi saat itu dia miskin. Dia tak bisa menghabiskan uang dalam game, berarti dia tak bisa mendapatkan sumber daya terbaik pada saat pertama. Seumur hidup dia terjebak dalam tempat yang sempit sekali dengan kecacatan yang dia miliki. Sen King benar-benar tak mampu untuk mengalahkan si Shao Tian itu karena dia tidak punya modal. Shao Tian itu menggunakan harta yang dulu miliknya untuk menghabiskan uang dalam game dan mendapatkan sumber daya serta atribut terbaik. Mempengaruhi dunia nyata membuatnya mencapai ketinggian yang tidak tertandingi, dan seharusnya itu milik si Sen King. Saat itu, Sen King menjebak Shao Tian dalam sebuah tempat. Dia juga telah mempersiapkan banyak bom untuk diledakkan. Dan saat itu, si Sen King benar-benar tidak punya pilihan lain dan dia memilih untuk mati bersama dengan Shao Tian ini. Sen King tanpa ragu melakukannya sehingga ledakan yang sangat besar terjadi. Dan karena efek ledakan itu, Sen King benar-benar menderita. Kini bagian tubuhnya semakin menghilang.
Dia yang dalam keadaan yang sangat lemah itu kemudian melihat jika Shao Tian tidaklah apa-apa. Shao Tian bahkan mengatakan, dengan kekuatan yang kudapatkan, bom ini tidak akan membakarku sedikit pun. Sebelum kau mati, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kakimu dan kematian orang tuamu, semuanya akulah yang melakukan. Dan saat ini semuanya lucu sekali, karena garis darah terakhir keluargamu akan memakai nama keluargaku, karena adikmu telah menjadi milikku. Saat itu Shen King benar-benar tidak punya daya untuk melakukan perlawanan. Dia sangat tidak terima dengan adanya hal yang semacam itu. Dengan segala yang terjadi ini, membuat Shen King di masa sekarang mengatakan, meskipun aku tak tahu kenapa aku bisa kembali ke masa lalu, tapi ini merupakan kesempatan bagiku. Dia kini mencoba untuk menenangkan adiknya di sana. Kali ini dia harus melindungi adiknya serta warisan orang tua yang telah diamanahkan untuknya. Tidak cuma itu, Shen King juga kini menegaskan dengan lantang si Shao Tian itu akan menjadi berkeping-keping. Tapi saat ini dia masihlah cacat dan bagaimana bisa untuk membalikan keadaan. Dia pun teringat akan game itu, game yang baru saja diluncurkan, dan orang-orang menemukan bahwa game ini dapat mempengaruhi dunia nyata sebulan kemudian. Sebulan ini merupakan kesempatan bagi Shen King untuk membalikan keadaan. Sekarang sebelum uangnya diblokir, dia harus melakukan berbagai cara dan harus bertindak. Dan dengan reaksi yang ditimbulkan membuat si adik cukup khawatir akan sosoknya Shen King. Namun Shen King mengatakan jika dia tidak apa-apa. Shen King kini menyuruh adiknya melakukan sesuatu. Shen King menyuruh adiknya untuk membeli sebuah gamepod, game Sentu. Dengan mendengar hal itu membuat si adik tampak terkejut. Tidak lama kemudian datanglah Shao Tian di sana dan mengatakan, sejak kapan kau mulai suka akan game? Di sana Shao Tian menambahkan, kalau kau kecanduan game bagaimana dengan perusahaan? Dengan kondisi ini membuat si Shen King pun tahu jika Shao Tian mencoba untuk mengujinya. Setelah itu tanpa basa-basi lagi Shen King kemudian mengatakan, aku sekarang hanyalah seorang yang cacat. Selain game apalagi yang bisa aku lakukan? Ya. Kini Shao Tian tampak senang mendengar hal itu. Namun dia kemudian mengatakan kepada si Shen King, tapi kudengar game Sentu baru saja dibuka hari ini dan masih versi beta. Game terbatas yang hanya 100 unit. Mungkin harus membayar lebih untuk mendapatkannya. Sudah naik jadi 3 miliar. Dengan kondisi ini membuat Shen King mengatakan, tidak apa-apa. Aku masih punya hak mengatur uang perusahaan. Jangankan 3 miliar, bahkan 300 miliar pun aku harus mendapatkannya. Si adik pun hanya bisa mendengarkan itu dan kini juga Shao Tian mengatakan, baiklah aku akan membantumu mendapatkan itu. Kemudian si Shao Tian mengatakan dalam hatinya, bagus sekali, mainkan gamemu dengan baik. Ini akan mempermudahku mengendalikan perusahaanmu. Kemudian Shao Tian mengatakan, nikmati gamenya, nanti aku akan mengirim gamepod. Jangan khawatir tentang perusahaan. Aku dan Xiao Tong yang akan mengurusi tentang semua ini. Namun tak disangka adiknya itu langsung diambil alih oleh sosok dari Shen King. Shen King sana juga mengatakan, Xiao Tong akan tinggal di sini malam ini. Aku ingin dia menemaniku lebih lama. Kemudian Shen King mengatakan dalam hatinya, ingin menggunakan tangan kotormu untuk menyentuh adikku, jangan harap kau bisa melakukan itu. Dan dengan kondisi yang ada membuat Shao Tian mencoba untuk memahami semua ini. Shao Tian kemudian beranjak pergi dari tempat itu. Dia pergi dengan raut kekesalan. Di sana dia hanya bisa berkata, pembunuhanku telah gagal. Bagaimana bisa ini telah gagal? Sial sekali, lain kali aku akan mencari truk tangki untuk menyebabkan kecelakaan baginya. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan perbincangan antara Shen King dan juga si adiknya. Shen King di sana mengatakan, Xiao Tong pulang dan pindahkan semua uangku ke dalam game. Xiao Tong mencoba menanyakan itu, namun Shen King mengatakan jangan banyak tanya. Dan juga jual semua saham perusahaan. Adiknya pun ragu dengan hal ini, tapi Shen King mencoba untuk menegaskan itu. Shen King juga mengatakan jika dia akan bertaruh besar dan punya sebuah impian besar. Singkatnya 3 jam kemudian gamepod pun siap dan nilai ini 5 miliar. Kali ini Shen King benar-benar pede untuk menjelajahi permainan. Permainan pun dimulai begitu saja, dan akhirnya dia mendapatkan tubuh yang lebih layak untuk digunakan. Dia bisa bergerak dengan bebas,
rasanya juga sangat nyata sekali. Kemudian Shen King diperintahkan untuk memberi nama karakternya. Shen King memilih nama Cao Jiu Wange. Dan saat ini Shen King juga akan memilih profesi yang tersedia. Shen King kini mengatakan seperti yang kuduga sama seperti dulu. Harus memilih profesi di antara warrior, mage, rangers, assassin, priest, knight, dan summoner. Dan tanpa ragu lagi, si Shen King pun bergegas untuk memilih ranger di sana. Dia pun mendapatkan kemampuan itu. Dia punya penampilan yang sangat mengagumkan sekali. Kini dia pun mengatakan bagus sekali, semuanya sama seperti dulu. Maka selanjutnya adalah, saat ini pengguna VIP GamePod mendapatkan hadiah khusus yaitu Elf Lineage. Perlu diketahui, Elf Lineage Epic ini lahir sebagai ranger, dapatkan rasa terhormat. Efek dari penggunaan ini adalah mendapatkan plus 10% hit rate, plus 10% critical rate, dan plus 10% dodge, dan serta 15% movement speed. Saat ini sistem mengatakan jika Shen King adalah pengguna VIP GamePod memicu hadiah buku keterampilan khusus. Tak lama juga sistem menegaskan kini ditemukan weakness detection inheritance. Menemukan kelemahan target menyerang posisi lemah akan menyebabkan 150% hingga 200% damage. Menghabiskan 20 mana, cooldown 120 detik. Semua profesi dapat menggunakan keterampilan ini. Shen King pun paham jika keterampilan ini sudah dia kuasai di kehidupan yang sebelumnya. Kemudian Shen King dikatakan sebagai salah satu dari 100 pembeli pertama GamePod di dunia. Selamat, karena Shen King mendapatkan peti harta karun eksklusif. Mengetahui hal ini membuat Shen King lantas berkata, tunggu dulu, ini tidak ada di kehidupanku yang sebelumnya. Di dalamnya ada kemampuan paling penting. Kini peti harta karun berisi kemampuan langka. Membuka peti harta karun membutuhkan 50 juta koin emas. Shen King harus membuka itu dengan segera. Atas adanya hal ini membuat Shen King pun cukup bingung karena 50 juta merupakan 500 juta yuan. Namun dia tetap membuka itu. Dia juga menegaskan dengan lantang, jika tidak menghabiskan uang sekarang nanti semua akan dihabiskan oleh si bajingan itu. Kemudian Shen King pun tahu jika kemampuan ini merupakan kemampuan atau atribut yang sangat langka untuk didapatkan. Dikatakan semakin awal pemain masuk kemampuan yang didapatkan maka semakin langka. Di kehidupan yang sebelumnya, Shen King mendapatkan serangan tambahan dengan pendarahan. Sangat membantunya dalam banyak pertarungan. Kini dia pun juga berhasil mentop up 50 juta koin yang sudah terisi. Dia kini juga mengatakan, kehidupan ini aku sudah menghabiskan uang, semoga mendapatkan lebih baik. Kini proses pembukaan peti pun dilakukan begitu saja, dan tanpa diduga Shen King mendapatkan sesuatu yang sangat tidak disangka-sangka. Shen King pun tahu jika ini seperti punya kemampuan super. Dia kini mendapatkan Divine Talent Evolution. Ini bukan sesuatu yang bisa didapat hanya dengan 50 juta gold coin. Dia pun kini membuka detail skill ini. Yang pertama, Passive Evolution. Peluang 100% untuk meningkatkan item drop sebanyak 1 rank dengan 5% peluang memicu Intermediate Evolution. Meningkatkan item tersebut sebanyak 2 rank dengan catatan Evolution dapat melampaui rank item tertinggi saat ini. Yang kedua ada Autonomous Evolution. Peluang 100% untuk meningkatkan item, alat, skill, atau permata apa saja sebanyak 2 level dengan 10% peluang untuk meningkatkan sebanyak 3 level. Cooldown 24 jam. Dengan catatan efek ini tidak dapat ditumpuk dengan efek pasif dan efek yang sama hanya dapat berevolusi 1 kali. Kini Shen King mengerti akan semuanya. Dia bergegas untuk mempergunakan kemampuannya itu. Dia pun kini hanya berkata, hebat sekali, kemampuan ini sungguh dapat untuk merubah game. Ketika orang lain item dropnya masih bronze dan silver, dia setidaknya akan dapat silver, gold, atau bahkan lebih tinggi. 500 juta sungguh layak sekali, dan dengan ini Shen King bisa menginjak-injak semua orang di bawah kakinya. Kemudian dia mulai berkata, aku akan masuk ke game sebentar dan membunuh beberapa monster. Aku akan mengetes kekuatan skill ini dengan item drop. Namun dia sadar skill ini punya cooldown selama 24 jam. Dia kini hanya bisa untuk berkata,
Tampaknya evolusi pertama itu penting. Aku harus mencari sesuatu yang berpotensial dan mencoba mengevolusinya. Dia kini melepas skill equipment. Dan kini persiapan sudah selesai. Dan langkah selanjutnya adalah pintu masuk ke game telah terbuka. Sand King pun kini tahu jika ini waktunya mengubah takdirnya. Sand King berjalan dengan penuh kepercayaan diri. Kemudian tibalah dia di desa pemula. Setibanya di sana, Sand King lantas mengatakan, "Kukira aku di antara yang pertama. Sepertinya di dunia ini ada beberapa orang kaya. Ya saat ini sudah ada orang yang melakukan perburuan. Saat ini mereka semua tahu jika membunuh ayam bisa mendapatkan poin pengalaman. Jadi mereka bergegas melakukan itu. Di tengah kondisi yang ada ini, Sand King hanya bisa berkata, hanya segitu yang mereka bisa lakukan. Tapi tidak ada gunanya untuk mengejek mereka semua. Sand King harus memanfaatkan tiap detik untuk tujuan pertamanya. Sand King saat ini ada urusan yang lebih penting, yaitu mengalahkan bos zona pemula dan mendapatkan hadiah kill pertama. Perjalanan terus dilakukan oleh Sand King dan kini dia mendapatkan pemberitahuan. Mohon berhati-hati ketika memasuki area monster buas di depan. Sand King kemudian mengatakan, tentu saja aku tahu ini berbahaya, tapi sekarang aku harus membunuh monster dengan cepat agar naik level. Bisa kill pertama ke bos akan mendapatkan hadiah tambahan, jangan sampai kecolongan orang. Dia kini juga bergegas untuk memeriksa inventory yang ada. Di sana, dia melihat adanya item-item yang tidak berfungsi. Dia kini mengatakan kedua item ini sama sekali tidak punya nilai evolusi. Tapi, jika tidak berevolusi, itu akan mustahil dibedakan dari yang lain. Apalagi, kemampuan evolusi ini bisa digunakan sekali sehari. Jadi, tidak memakainya itu sia-sia. Apa ada yang lebih berpotensi untuk berevolusi? Setelah itu, tanpa diduga, sosok dari Sand King bergegas untuk melakukan sebuah evolusinya. Dia kini menggunakan evolusi Bloodline Elf. Kini, sebuah kemampuan super pun muncul begitu saja. Dan dengan kedatangan dari elf ini, membuat aura mematikan dipancarkan oleh si Sand King. Sand King berhasil melakukan evolusi itu. Sistem kemudian mengatakan Bloodline Sang Raja Elf telah dihasilkan. Yang pertama, penguatan Strength plus 50%, Hit Rate, Critical Strike, Rate Attack Speed, Evasion, dan plus 100% Movement Speed. Yang kedua ada Life Force, meningkatkan batasan hidup sebanyak 1000 poin dengan tambahan 100 poin tiap kenaikan level. Yang ketiga adalah Leg Arrow, setiap serangan ketiga dijamin akan menjadi critical hit. Dengan kondisi ini membuat si Sand King berkata, ini sangat hebat, ini benar-benar dapat berevolusi dengan baik. Dengan atribut ini, Sand King dapat membunuh monster secara berulang-ulang sendirian untuk mencapai tujuan tertentu. Tak lama kemudian, Sand King mendengar adanya lolongan serigala. Dia bergegas untuk menuju ke sana dan kini ada Forest Wolf di hadapannya. Saat ini juga Wolf itu sedang berhadapan dengan para pemburu lainnya. Kali ini mereka semua pun sangat mengincar ini untuk dijadikan sebagai bahan naik levelnya. Ketika ini sedang terjadi di kedekatan, Sand King pun mengatakan dalam hatinya, orang-orang ini cukup pintar, mereka membentuk tim untuk membunuh monster di pasir pemula. Meski tim killing itu mengurangi experience dan drop item, itu dapat meningkatkan keamanan. Sayangnya pengetahuan survival mereka berkurang. Ya, tanpa pengetahuan mereka, kini para serigala yang hidup berkelompok mulai berdatangan di tempat itu, sehingga membuat mereka semua benar-benar terkepung di sana. Para serigala pun kini tak berpikir panjang bergegas untuk melakukan serangannya. Dan dengan kondisi yang ada ini membuat semuanya mencoba untuk bertahan hidup. Dan pada akhirnya semua pasukan itu pun dihabisi oleh para serigala. Dan di saat ini terjadi, sosok dari Sand King tidak menyanyiakan kesempatan. Dia bergegas menggunakan kemampuannya untuk memburu ke arah target, yaitu serigala level 2. Dia berhasil mengenai target itu sehingga serigala pun binasa seketika. Dan dengan berhasilnya Sand King ini dalam membunuh serigala, dia pun mendapatkan hadiah, yaitu Bloodline Raja Elf meningkat, mendapatkan 100 life point tambahan. Kini dia juga mendapatkan 10 magic point dan mendapatkan 5 atribut point.
Item yang didapat adalah daging serigala pasif evolution, di mana daging serigala advance regenerasi darah berkelanjutan dapat terjadi. Dengan kondisi ini membuat si Sand King berkata dalam hatinya, item penyembuhan ini penting untuk solo grinding dan dia bergegas mengambilnya. Setelah itu para pasukan serigala lain jelas tidak akan membiarkan Sand King lolos begitu saja. Dia kini mencoba untuk memburu Sand King di sana. Sand King kemudian bergegas menggunakan senjatanya untuk mengetes damage yang ada. Dia kini mencoba untuk menggunakan kecepatan dari penggunaan atribut ini. Dia berhasil melakukan hal itu sehingga serigala tidak dapat lagi untuk melakukan pengejaran. Tidak tanggung-tanggung, jurang pun dapat diseberangi begitu saja sehingga membuat batas terjadi di antara mereka. Kali ini Sand King berkata dalam hatinya, hebat sekali. Bloodline Raja Elf tak hanya meningkatkan damage, tapi juga menyediakan peningkatan kecepatan 100%. Membuatku secepat werewolf bahkan tanpa equipment tambahan. Bagi seorang archer, kecepatan ini krusial dan tanpa defense talent, tubuh kuat akan jauh lebih sulit. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Sand King dikejutkan dengan kehadiran sesuatu. Dan tanpa diduga, Sand King kini telah memasuki zona banteng. Dan Sand King telah memasuki area level tinggi. Saat ini juga para serigala mulai membalikkan keadaan tubuhnya itu dan menjauh pergi. Kemudian Sand King mulai berkata, kalau tak salah zona banting ini ada monster sekitar level 5. Setelah itu dia pun disapa oleh seorang gadis di sana yang juga membutuhkan rekan dalam timnya itu. Dia mengajak Sand King untuk bergabung dalam timnya. Dan dengan apa yang terjadi ini, sosok gadis mengatakan, apakah kau mau gabung dengan kami? Seharusnya kita orang pertama yang mencapai area ini sejak dibukanya server. Dan saat si gadis mencoba mengajak bergabung, ada rekannya yang kini mengatakan, tunggu dulu. Bukan sembarang orang yang bisa bergabung dalam tim kita. Pria ini masih level 2 dan itu hanya akan membagi experience point kita saja dan menghambat kita. Sand King pun kini terdiam mendengar hal itu, lalu kemudian dia berkata, kalian teruslah lakukan perburuan karena aku akan ke tempat lain. Kini salah seorang dari tim mengatakan, apakah kau sudah gila? Di sini si Sand King menegaskan jika dia lebih memilih untuk pergi sendirian. Orang-orang kini mengatakan area selanjutnya itu bahkan lebih berbahaya dan tidak ada yang pernah ke sana. Bahkan bagi kami itu terlalu beresiko. Apakah kau tahu akan penalti atas kematian? Kini sosok dari Sand King berkata, entahlah, aku pemula level rendah yang tidak pernah mati. Bisakah kalian mencoba untuk mengajariku? Di sini Sand King mencoba untuk pura-pura polos saja. Kemudian pria itu menjelaskan, penaltinya adalah pertama kau akan kehilangan semua golmu dan damage equipmentmu itu. Meski ini hanya game, keputusasaan dan rasa sakitnya sangat nyata. Dan bagian terburuknya adalah experience point yang telah susah payah kau dapatkan akan dipotong setengah. Mendengar hal itu, Sand King berkata, terima kasih atas peringatannya. Tapi, aku tetap akan melanjutkan perjalanan. Di tengah kondisi ini, membuat gadis pun mengatakan, mungkinkah kita harus membawanya? Terlalu berbahaya baginya untuk pergi sendirian. Namun si rekan mengatakan jika jangan repot untuk mengurusi itu. Kalau si bodoh itu ingin mati, biarkan saja, tidak perlu dicegah. Tidak lama kemudian tibalah Sand King di sebuah tempat dan sepertinya Sand King tahu akan tempat ini. Di sini bos terbesar di zona pemula. Dan tampaknya Sand King di sini untuk mencoba berhadapan. Saat ini Sand King pun bertemu dengan si raksasa yang begitu menakutkan. Raksasa ini tampak seperti ular kobra yang begitu mengerikan. Sand King kini berusaha untuk melihat kelemahan. Dia mengaktifkan skillnya itu. Dan ternyata ini merupakan bos Gian Snaking level 10. Dengan kelemahan yang berada di bagian punggung lehernya. Sand King kini mulai berkata dalam hatinya, aslinya aku adalah level 2 dengan HP sekitar 210, tapi berkat bloodline Raja Elf, HP ku bertambah 1000. Bar darahku sekarang lebih panjang dari bos itu. Dan aku tidak perlu takut akan hal ini.
Sen King kini mulai berhadapan dengan si iblis kobra itu. Pertarungan benar-benar terjadi di sana. Dengan kecepatan yang dimiliki oleh si iblis kobra, membuat Sen King pun tahu jika kecepatan itu masih terlalu lemah. Kini, serangan dari ular kobra tak mampu untuk mengenai akan sosok Sen King di sana. Kemudian Sen King berhasil mengenai si iblis kobra itu, namun dia pun sadar kekuatan serangannya cukup rendah. Tapi pertarungan ini harus segera dia lakukan. Dan untungnya kecepatan dari Sen King ini bertambah cepat. Dia kemudian kembali mencoba untuk melakukan perburuan. Dia sadar untuk monster lamban seperti ini, dia cukup menerbangkannya sampai mati. Serangan demi serangan terus dilakukan oleh Sen King. Dan kali ini si iblis kobra berhasil melakukan perlindungan terhadap bagian punggung lehernya. Sen King cukup kesal akan hal ini. Tapi meski begitu, bloodline miliknya memberinya tambahan kecepatan. Jadi Sen King akan melihat siapa yang lebih cepat untuk melakukan itu. Serangan demi serangan terus dilakukan oleh Sen King, namun serangan itu tidak berdamage sekali. Kali ini tanpa diduga Sen King berhasil mengenai ke arah titik target, sehingga sosok dari si iblis kobra berkurang 58. Sen King pun mulai mengatakan, "Tampaknya kau tak bisa menghalau semua tembakan, panaku sedikit lebih cepat." Tapi saat kemudian Sen King menyadari akan satu hal, di mana si iblis kobra seakan-akan terlihat sangat agresif sekali. Sebuah serangan diluncurkan di sana yang membentuk sebuah kabut beracun. Sen King berusaha untuk melindungi dirinya dari ini, tapi dia kini telah diracuni dan kehilangan 10 HP per detik. Dengan kondisi yang ada membuat Sen King berkata dalam hatinya, "Kalau begini, aku harus restart dalam kurang dari 2 menit setengah." Si ular ini terus saja ke atas, membuat perbedaan jarak selalu meningkat. Sen King kesulitan untuk mencapai target yang ada, dan jelas sekali saat ini iblis kobra berusaha untuk mengurangi hit rate yang dimiliki oleh si Sen King hingga Sen King kelelahan dan mati. Tapi tanpa pikir panjang lagi, Sen King menggunakan kemampuan elfnya untuk mempercepat dan menambah damage yang ada, sehingga panahan yang begitu telak dikeluarkan oleh Sen King di sana, dan itu lantas langsung mengarah ke arah si ular itu, sehingga HP si ular minus 116. Si ular pun kini terjatuh seketika dan menimbulkan efek kekacauan besar di sana. Sistem mengatakan Bloodline Raja Elf Arrow of Life, setiap serangan ketiga bisa menjadi critical hit. Sen King di sini mengatakan, saat ini kau sangat ketakutan, kau tak bisa banyak menahan seranganku lagi. Si iblis kobra masih mencoba untuk tidak menyerah. Kali ini Sen King berusaha untuk mengkombokan damage gandanya, sehingga dia pun kini lantas akan segera menghabisi ular ini dalam waktu 2 menit. Pertempuran terus terjadi di sana, tetapi kali ini Sen King pun sadar jika kobra ini cukup gila. Dia berkata dalam hatinya, setelah si ular sadar critical hit milikku itu kuat, dia mulai menggunakan ekornya untuk menyerangku secara beruntun, seperti serangan satu map. Apakah dia pikir itu bisa membuatku berhenti melakukan penyerangan? Sen King mulai mencoba untuk mencari momentum. Kalau begitu, bagi Sen King, rencana yang dia punya akan jauh lebih matang. Sen King kemudian bergegas kembali untuk memanah akan sosok si kobra itu, sehingga dia pun lantas menuju ke arah si kobra yang ada dan berhasil mengenai ke arah target. Critical hit saat ini adalah 200, sehingga kondisi hidup yang dimiliki si ular hanya 370 saja. Sen King pun kini mengatakan dalam hatinya, damage telah meningkat, dan apa karena perutnya lebih lembut, meski kelemahannya ada di punggung lehernya, itu terlindungi oleh sisiknya. Dan kali ini adalah hal yang bagus bagiku, dan kesempatan yang sangat bagus bagiku untuk menghabisi kobra ini dengan cepat. Tetapi saat kemudian Sen King pun sadar jika si ular tampak tertawa. Dan tanpa diduga serangan kejutan dilakukan oleh si ular di sana, sehingga membuat bangunan yang ada di sana pun mulai runtuh seketika. Sen King mulai panik dengan keadaan yang terjadi ini. Dia tak pernah membayangkan jika ular ini cukup cerdas. Saat ini Sen King berusaha untuk mencari titik amannya. Lalu ketika dia berhasil mendapatkan itu, dia pun mulai berkata, "Brengsek sekali si ular ini. Ternyata serangannya bukan cuma untuk menghalangiku, tapi juga memanfaatkan dampaknya agar tanah yang ada runtuh.
Kini tanpa diduga, Sand King menyadari akan satu hal lagi, di mana si ular kembali memuntahkan racun. Dan dengan kondisi yang ada, membuat sistem kemudian mengatakan kepada Sand King, racun diperdalam 20 HP damage per detik. Sisa HP saat ini adalah 600. Kali ini Sand King pun tahu jika racunnya telah bertumpuk, dan 20 HP per detik itu kalimat kematian bagi pemula. Si ular ini menciptakan lubang yang dalam untuk menjebaknya, lalu memperdalam racunnya. Dia memanfaatkan ketinggian lompatan rendahku, membuatku harus memanjat, dan bahkan jika HP milikku digandakan, aku mungkin tidak akan selamat dari racun ini. Sand King kini hanya bisa untuk berkata, hahaha, seperti yang diharapkan dari bos area pemula, dia punya beberapa trik. Aku tak sabar ingin lihat item yang muncul ketika aku membunuhnya. Kali ini Sand King melakukan sebuah aksi. Dia menggunakan Advanced Wolf Meat, memulihkan plus 20 HP per detik, meningkatkan speed sebanyak 10% selama 20 detik. Kini Sand King pun tahu meski daging serigala ini tidak menyembuhkan racun, tapi itu dapat menangkal efek pengurangan HP-nya. Hasilnya akan ditentukan dalam 20 detik ini. Ya, kini pertarungan semakin menjadi-jadi. Sand King kini kembali mencoba memburu si ular itu yang kini mencoba untuk menjauh dan mempunyai perbedaan jarak. Si kobra kembali melakukan serangan, namun itu berhasil dihindari oleh Sand King. Sand King kini mulai mengambil momentum yang ada dan bersiap untuk memanah lagi. Dan kali ini serangan dari Sand King berhasil mengenai target. Dengan kondisi yang ada, membuat si ular pun tampak terjatuh seketika. Dia mulai kehilangan kestabilan dirinya. Dia mencoba untuk kabur dari tempat itu. Sand King jelas tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Panahan kembali dilakukan oleh Sand King dan kali ini berhasil mengenai target dengan sangat fatalnya. Sehingga pelan-pelan si ular sangat kesakitan akan adanya hal itu. Dan tidak lama setelah itu, ketika si ular merasakan sakit yang luar biasa, Sand King kembali bergegas menggunakan kemampuan elfnya untuk mengakhiri ini semua. Serangan yang sangat kuat dan sangat pekat pun dikeluarkan di sana, dan itu lantas membentur ke arah target dan titik kelemahan, sehingga membuat si ular pun semakin merasakan kesakitan. HP-nya kini berkurang 200, dan kini Giant Snake King pun tak punya kemampuan untuk bertahan hidup lagi. Pada saat ini, dengan apa yang terjadi, Legend pun telah dikalahkan, dan status racun dihapus dikarenakan kemenangan yang dimiliki oleh si Sand King ini. Kemudian sistem pun mengatakan, selamat karena telah menjadi pembunuh bos pertama dan mencapai kill pertama di server, mendapat posisi di Glory Board. Pencapaian Anda akan diumumkan di seluruh server sebanyak 3 kali. Apakah Anda ingin menyembunyikan ID Anda ini? Mengetahui hal ini membuat Sand King pun mulai tampak ragu. Dia kemudian mengatakan, tidak, aku sudah cukup lama untuk bersembunyi. Dia pun kini lantas menegaskan jika dia tidak mau melakukan itu. Sehingga saat kemudian sistem pun kembali mengatakan, selamat untuk player Chao Jiwen karena telah menjadi pembunuh pertama bos Giant Snake King. Pencapaian ini akan segera diumumkan. Atas adanya hal ini, kita pun diperlihatkan dengan para pemula lainnya yang kini tampak sangat kebingungan. Mereka baru saja main dan apakah mereka bisa untuk memulai grinding mereka sekarang ini. Nah, saat ini dengan adanya pengumuman itu membuat mereka pun tampak sangat tak menyangka, karena ada yang berhasil nge-solo boss dengan lantang dan cepatnya. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan sejoli sebelumnya yang sempat menolak hasil Sand King. Di sana si biru mengatakan jika akhirnya mereka telah berhasil membunuh para banteng yang ada di sini. Mereka penasaran dengan hadiah kill untuk pertama kali ini, dan pastinya ini akan bernilai tinggi. Mereka juga melakukan ini untuk mendapatkan pujian dari saudari kita, yaitu saudari yang ada di samping mereka ini. Namun ketika mereka bergegas untuk mengecek ke sistem, tanpa diduga mereka mendapatkan pemberitahuan jika player Chao Jiwen berhasil membunuh bos Giant Snake King, memperoleh 1000 reputation point dan sebuah peti silver. Kini mereka hanya bisa mengatakan bagaimana bisa ada yang lebih kuat dari kita. Siapakah orang yang bernama Chao Jiwen ini? Kali ini Sand King kembali mendapatkan pemberitahuan, selamat karena telah membunuh bos level tinggi, mendapatkan 1,5 XP dan naik level. Kini Sand King mengatakan naik 5 level sekaligus. Tinggi resikonya, namun hadiahnya juga tinggi. Ini sangat mantul. Kemudian Sand King pun juga tahu jika saat ini dia punya 30 atribut poin. Dan semuanya ini agility.
Saat ini tampilkanlah sebuah kemampuan dari si Sand King ini, di mana attack power 65, strength 6, agility 39, spirit 5, defense 8, HP 1860, magic 50, akurasi 80, evasion 15, attack speed 1,5, luck 0, karisma 2, dan movement speed 18. Sand King kini berkata bagi assassin dan ranger, menambah agility dapat meningkatkan attack power dan evasion, dengan keuntungan terbesar di attack speed dan movement speed. HP ku saat ini juga melampaui milik warrior. Aku mirip seorang tank, awal yang sangat sempurna sekali. Sand King juga tahu atribut ini sudah diatur. Sekarang dia akan lihat barang bagus apa yang akan berdatangan. Kemudian tanpa diduga, Sand King mendapatkan passive evolution. Item load secara otomatis meningkat kualitasnya. 10 koin silver sama dengan 10 koin gold. Nah, kini Sand King sangat senang akan adanya hal itu, karena koin silvernya berubah menjadi koin gold. 10 koin gold di area pemula sangat berharga sekali, bahkan para player biasa tak mampu untuk mendapatkan satupun. Mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan itu. Kini juga Sand King pun tahu adanya sinar emas. Dia pun kini sadar jika ini memicu evolusi kedua. Dia berkata jika ini sangat bagus sekali dan dia akan lihat barang bagus apa yang akan dia dapat kali ini. Kemudian tanpa diduga, Sand King berhasil mendapatkan kristal koin, di mana ini merupakan sebuah mata uang langka yang telah punah. Sand King bisa membeli item spesial dan tidak diketahui dari NPC dengan kristal game. Memberinya pada NPC akan sangat meningkatkan kesukaan mereka. Kini Sand King mentawakan hal itu kemudian berkata, aku pernah mendengarnya di hidupku sebelumnya, tapi tak pernah melihatnya. Ini pasti akan berguna. Kemudian juga Sand King bergegas mengambil semua item drop yang ada dan membuka tasnya. Di sana terdapat hasil First Snake 100 Sword dengan attack power plus 28, strength plus 7, agility plus 5, class dibutuhkan warrior, assassin level dibutuhkan yaitu 7. Efek spesial Snake Kiss mengonsumsi 20 energi poin, menambahkan efek bisa ular pada serangan. Mengetahui hal ini membuat Sand King berkata, ini bukan busur, jadi ini tidak berguna untukku. Tapi kalau dijual harusnya bakal dapat banyak uang. Kemudian Sand King pun beralih ke item selanjutnya, di mana ada Azure Skull Armor Silver dengan defense plus 25, HP plus 200, dan Constitution plus 10. Level dibutuhkan 10, kelas dibutuhkan tidak ada, dengan efek spesial Scale Seal dan memberikan 300 poin sail pada awal pertarungan, cooldown 300 detik. Sand King kini berkata, aku ingat bahwa Azure Skull Armor kualitas normal tak punya efek spesial apapun, hanya bonus atribut saja. Tapi tingkat silver ini bahkan punya efek seal. Meski demikian, Sand King sadar jika ini butuh level 10 untuk memakainya. Bukankah ini sama saja seperti tidak mendapatkan peningkatan signifikan setelah mengalahkan sebuah boss? Kemudian Sand King menyadari akan satu hal, di mana reputation system barusan mengatakan kepada dirinya akan mengirimkan sebuah peti harta silver. Yakini Sand King bergegas membuka itu. Sand King ingin hadiah yang menarik. Ledakan keras terjadi di sana, dan tidak disangka Sand King berhasil mendapatkan Seven Star Chain Arrow Legendary, di mana ini dapat mengonsumsi 50 magic point, menembakkan 7 panah berturut-turut pada target. Setiap panah memberi true damage senilai 1% dari HP maksimal target, cooldown 60 detik, dan level dibutuhkan adalah 10. Dengan kondisi ini, membuat Sand King berkata ini adalah skill tingkat dewa dan khusus untuk Archer. Tetapi lagi dan lagi hanya bisa dipakai di level 10. Sand King pun kini hanya bisa berkata dalam hatinya, sisi baiknya adalah ketika aku mencapai level 10, damage-ku akan sangat meningkat. Aku harus cepat untuk naik ke level yang berikutnya. Tidak lama kemudian, Sand King pun mendengar adanya orang yang meminta tolong. Dia bergegas untuk menuju ke sana. Tidak disangka itu merupakan seorang wanita. Wanita itu berkata, tolong aku tuan, aku hanya bersembunyi di sini untuk menghindari ular besar itu. Perempuan ini bernama Lady Gu. Sand King pun kemudian berkata dalam hatinya, Lady Gu, iya, dia seorang NPC. Rumornya dia memberi hidden quest ke para player. Kemudian Sand King mengatakan kepada gadis itu, ular itu sudah aku kalahkan, kau bisa keluar sekarang. Kini si gadis mengatakan, tapi kakiku masih terluka. Bisakah kau menggendongku untuk saat ini?
Sen King pun cukup malu akan hal itu dan kini dia menjalankannya. Singkatnya, dengan bantuan dari Sen King membuat si Lady Gu berterima kasih. Lady Gu di sana mengatakan, kalau bukan karenamu aku pasti sudah mati hari ini. Lain kali kalau kita bertemu aku akan merawatmu dengan baik. Kini Sen King bingung dengan apa yang terjadi itu. Dia pun kemudian tanpa sadar lantas langsung menjatuhkan Lady Gu begitu saja. Dengan kondisi ini, Lady Gu kemudian mengatakan, aku saat ini tidak punya apa-apa untuk membalasmu, kecuali tubuhku ini. Apakah kau mau untuk menggunakannya? Dengan kondisi yang ada membuat Sen King berkata, hentikan, aku tidak mau yang itu. Si Lady Gu kini tampak sangat tersenyum. Dia kemudian berkata, kau hebat, kau bahkan bisa mengetahuinya. Kalau begitu ambillah hadiah ini. Ya, Sen King mendapatkan hadiah tidak terduga, yaitu Black Moonblade Bronze, dan kelas dibutuhkan adalah Assassin. Tapi kali ini Sen King mengatakan, kesempatan terakhir, berikanlah aku hidden class yang ada. Lady Gu di sana mengatakan, hidden class apa yang kau bicarakan? Lady Gu seakan-akan menyembunyikan sesuatu sehingga membuat Sen King lantas mengeluarkan aura kejamnya di sana, sehingga membuat Lady Gu tampak kecil. Dan kini Sen King juga menegaskan dengan lantang, sepertinya aku harus mencari seorang gadis dengan nama belakang Gu yang tinggal di sekitaran. Pagi ini si Lady Gu berkata, kenapa kau bisa tahu akan semua ini? Dan dia pun berkata, baiklah, aku akan membantumu membuka jalan menuju hidden class. Sen King pun kemudian mengatakan, tak bisakah kau lakukan itu sejak awal sehingga aku tidak marah-marah? Setelah itu Lady Gu mulai melakukan tariannya di sana. Perlahan namun pasti dia pun mengeluarkan gerakan-gerakan yang sungguh menawan, sehingga tidak lama kemudian sebuah formasi tercipta di tempat itu. Sen King pun terkejut dengan adanya hal yang semacam itu. Dengan formasi ini, si gadis kemudian berkata kepada si Sen King, ini trial untuk hidden class. Selama kau lulus, kau akan dapat sebuah hidden class. Kini Sen King berterima kasih akan hal itu, namun si gadis berkata jangan terlalu terburu-buru. Benar saja, saat kemudian secara dikejutkannya, Sen King pun bingung dengan kondisi yang ada karena saat ini Shadow Hunter Trial ini mempunyai sebuah tingkat kesulitan yang benar-benar tinggi. Jika gagal berarti akan didiskualifikasi secara permanen. Ya, ini juga hanya satu kali kesempatan saja. Sen King kemudian mengatakan, ini pasti ada kesalahan. Aku hanya level 7. Harusnya hanya level normal atau beginner. Ini akan membuatku terbunuh. Saat ini kaki Sen King benar-benar terjebak karena segel sihirnya. Dia tak bisa bergerak. Kini juga si gadis berkata, beraninya kau merencanakan sesuatu pada putriku, dan inilah akhirmu. Kesukaan Lady Gu kini berkurang terhadap si Sen King ini. Saat ini Sen King juga menyadari cara yang benar untuk membukanya adalah meningkatkan kesukaan Lady Gu ini. Kemudian portal sudah terbuka dan sudah tidak ada lagi jalan keluar. Di sana Lady Gu lantas berkata, entah kau bisa lulus atau tidak, itu tergantung kemampuanmu. Sen King pun kini mengatakan sebaiknya kau tidak meremehkanku, dan perlahan Sen King juga menegaskan segera setelah aku keluar, aku akan mencari putrimu itu. Sen King pun kini masuk ke dalam sebuah tempat. Ya, dengan kondisi ini Sen King mendarat dengan begitu sempurna. Di sana Sen King pun tahu jika semuanya di tempat ini adalah pasir dan dia bingung ini tempat di mana. Kemudian dikatakan bahwa trial akan segera dimulai. Sen King pada saat ini tahu ini adalah kondisi hidup dan mati baginya. Kemudian dia menyadari adanya sebuah benda yang ada di sekitaran. Ketika dia menyaksikan itu, tiba-tiba benda itu pun menjadi sangat besar sekali dan itu seakan-akan menjebak dirinya. Sen King pun kini seakan-akan paham jika ini merupakan musuh yang harus dia hadapi. Sen King kemudian menggunakan kemampuan untuk mendeteksi kelemahan musuhnya. Di sana Sen King pun berhasil mengetahui akan musuh ini yang bernama Ground Sandworm. Dengan level 15, attack power 45, defense 30, health point 2000. Movement speed 11 dan kelemahan pusat mulut. Kali ini Sen King mengatakan walau makhluk ini bukan level tinggi,
tapi ia tangguh dan berkulit tebal. Sand King mulai menyerang dengan panahnya itu sehingga menimbulkan efek kerusakan yang cukup parah. Si makhluk ini berkurang 130. Kini Sand King mulai mengatakan untungnya ketika dia keluar dari pasir, dia jadi agak kikuk. Jika semua panah bisa mengenai mulutnya, aku bisa menang dengan mudah. Tapi saat kemudian, si makhluk pun mencoba untuk membalas serangan dari Sand King itu. Dia mengeluarkan ultinya secara langsung, sehingga membuat Sand King sadar jika monster ini cukup bodoh. Serangan itu berhasil dihindari dengan mudah oleh Sand King. Meski demikian, Sand King tahu jika ini dampak yang besar. Kalau tadi Sand King terkena serangan, dia bakal tercabik-cabik. Dan kali ini makhluk pun menghilang menyelam ke bawah. Sand King mulai mencari tahu di mana keberadaannya. Dan kali ini Sand King sadar ini gawat. Dia terlalu dalam di bawah tanah. Sulit untuk melacak pergerakan dari atas ini. Sepertinya juga dia sangat lincah di bawah tanah. Ketika dia muncul, Sand King hanya punya kurang dari sedetik untuk bereaksi. Sand King tak yakin bisa menghindari semua serangannya. Sand King saat ini harus mencari tempat berdiri yang keras untuk meminimalisir area di mana dia bisa disergap. Dia mencari batu yang ada di sekitaran hingga akhirnya dia menemukan itu. Ya, Sand King tahu jika itu tempat yang sempurna dan dia bergegas ke sana. Dan ketika Sand King akan melangkah ke sana, tiba-tiba si makhluk pun sudah menimbulkan diri ke permukaan. Sehingga serangan telak dikeluarkan di sana, tapi untungnya Sand King dapat menghindari itu. Kini Sand King akan memberikan beberapa ledakan kepada monster ini, sehingga serangan demi serangan terjadi dan HP dari si musuh semakin berkurang, minus 130 dan 260. Kali ini Sand King berkata, dia menjijikan. Tapi selama aku menghindari sergapan dari bawah, ini sangat mudah. Kemudian Sand King menggunakan kemampuan skill Sand Speed-nya. Dengan kondisi yang ada, membuat Sand King pun tahu jika si makhluk juga dapat menyerang dari udara. Pertarungan kini mulai menjadi-jadi dan tanpa diduga Sand King terkena serangan sehingga minus 52. Sistem kini mengatakan blinding, pandangan berkurang sebanyak 50%. Akurasi serangan berkurang sebanyak 30% dan ini selama 10 detik. Saat ini Sand King kesal dan mengatakan brengsek sekali ini. Efek blinding ini terlalu kuat. Kalau dia menyerangku sekarang ini, aku mungkin akan sangat kesulitan. Dan secara tiba-tiba serangan dari arah belakang terjadi di tempat itu sehingga membuat Sand King pun kini sangat terkejut. Sand King berhasil melakukan penghindaran namun dia terkena dampak sehingga dia pun terpukul mundur ke belakang. Kini Sand King mulai mengatakan, ini sesuai dugaanku. Suara itu, dia akan masuk ke bawah lagi. Makhluk itu menggali dan membutakan, sungguh menyusahkan. Tapi sayangnya meski kekuatan serangannya kuat, kelemahannya itu terlalu jelas. Dari beberapa panah yang tak meleset tadi dan dua serangan yang semuanya merupakan serangan diam-diam dari bawah, aku dapat menyimpulkan. Efek blinding saat ini juga telah habis. Serangan dari makhluk ini juga sangat monoton sekali. Jika Sand King sudah memahami polanya, Sand King dapat dengan mudah menangani ini. Kini Sand King mulai mengetahui polanya dan bergegas melakukan serangan balasan. Kali ini si Sand King menyuruh sosok dari si makhluk mengeluarkan wujudnya. Sehingga ketika mendapatkan momentum, Sand King bergegas untuk melakukan sebuah serangannya. Dan kali ini Sand King pun tahu jika si makhluk mengeluarkan jurus Sand Speed lagi dan dengan pilar batu ini, Sand King bisa berubah arah di udara dan menghindarinya. Sand King ini berhasil mengenai target dan membuat si makhluk minus 260. Kini juga si makhluk pun tampak sudah tak bergerak lagi. Sand King kini mengatakan, kalau kau sudah tidak mau menyerang, jangan-jangan kau cuma punya 2 gerakan saja, dan jika itu benar, aku akan mengambil kelapamu itu. Sand King bergegas untuk menuju ke arah kelapa dan melakukan penyerangan dari arah dekat. Kini minus demi minus terjadi di tempat itu, sehingga perlahan tubuh dari monster pun semakin tak mampu untuk berkutik lagi. Sand King menutup itu dengan sebuah serangan terakhir yang cukup spektakuler, yang lantas langsung membuat si monster tidak berdaya, hingga pada akhirnya Sandworm ini telah mati begitu saja. Kali ini sistem mengatakan level naik ke level 8. 10 koin copper berevolusi menjadi 10 koin silver. Item Sun Boots kualitas bronze tak dapat ditingkatkan. Efek spesial plus 10 movement speed pada lingkungan berpasir. Kini Sand King tahu jika hadiah ini sangat sampah sekali.
dia kini hanya bisa untuk berkata, "Kau padahal sebesar ini dan cuma ini yang kau bisa berikan kepadaku. Kalau bukan karena experience poinnya yang lumayan, sudah aku injak kau berkali-kali." Setelah itu tanpa diduga, Sand King menyadari jika huruf di prasasti batunya kini bersinar. Sand King pun kini mengatakan, ini seperti ada 8 huruf yang sama, tapi cuma yang paling bawah yang bersinar. Mungkinkah aku mengerti akan sesuatu? Ya, tidak lama setelah itu, tanpa diduga para makhluk tadi pun kini bertambah banyak. Sand King pun kini mengatakan, tampaknya aku harus membunuh kalian semua untuk menyelesaikan level ini. Saat ini Sand King pun mengerti jika tempat ini sangat bagus untuk leveling. Tapi saat ini jelas tak aman untuk berada di tanah. Tiap langkah bisa saja membuat 7 serangga besar keluar dari segala arah. Seberapa cepat pun Sand King, dia tak bisa menangani sebanyak ini secara sekaligus. Sand King kemudian berkata dalam hatinya, makhluk ini menyerang berdasarkan getaran dari tanah. Bagaimana aku bisa membuat getaran dari jarak aman kalau aku menembakkan panah langsung ke tanah? Nampaknya bisa saja memicu banyak serangga sekaligus. Kalau begitu, meski satu-satunya tempat aman bisa hancur, aku harus memancing mereka keluar dan membunuh satu persatu. Sand King pun kini mulai punya sebuah rencana. Dia kini juga membuka inventory yang ada. Saat ini dia akan menggunakan koin silver yang dia punyai. Koin silver ini berfungsi sebagai pancingan agar makhluk muncul di permukaan. Benar saja para makhluk kini muncul di permukaan begitu saja. Sand King bergegas untuk menggunakan panahnya dan melakukan serangan. Serangannya itu berhasil mengenai target, namun minus 35 masih terlalu sedikit. Sand King kini berkata, posisiku saat ini aman, tapi sisi ini membuat kelemahannya mustahil untuk dikenai. Pertahanan dia cukup tinggi, setiap hit hanya memberi 35 damage point saja. Tapi sekarang itu tidak penting bagiku, karena aku punya banyak uang, jadi aku akan menghambur-hamburkannya. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini sosok dari Sand King terus menjalankan aksinya itu hingga 4 jam pun telah berlalu. Saat ini Sand King berhasil menyelesaikan segalanya. Saat ini Sand King juga memeriksa atribut yang ada. Di sana juga dikatakan level meningkat ke level 10. 15 poin atribut belum ditetapkan. Total yang diperoleh 80 koin perak. Mana meningkat sebesar 30 poin. Health meningkat sebesar 330 poin. Kini Sand King berkata dalam hatinya, aku telah mencapai level 10 tanpa menyadarinya. Bug besar ini memberikan banyak pengalaman, dan aku punya 15 poin atribut yang belum ditentukan. Dan ngomong-ngomong juga, soal poin atribut ini mengingatkanku pada sesuatu. Kini detail pribadi ditampilkan, di mana Sand King punya HP 2190, mana 80, attack 65, agility 39, spirit 5, defense 8, luck masih kosong, dan charm berjumlah 2. Dan sejauh ini, peluang untuk mendapatkan drop yang bagus sangat rendah. Saat ini juga, Sand King berkata, tetapkan semua poin atribut untuk luck. Kali ini luck menjadi meningkat 15. Dengan kondisi ini, tingkat serangan meningkat menjadi 81, dan evasion meningkat menjadi 16. Kini Sand King pun berkata, ternyata kedua sifat ini ada kaitannya dengan keberuntungan. Setelah itu, evolusi pasif diaktifkan. Sand King tahu jika keberuntungan sangat berguna sekali. Dia kini mencoba untuk melakukan sesuatu di sana, hingga ledakan keras terjadi di tempat itu. Atas adanya hal ini membuat Sand King berkata dalam hatinya, dalam kehidupanku sebelumnya, karena aku tak punya uang untuk dibelanjakan pada peningkatan, damage dan healthku sangat rendah. Untuk bertahan hidup, aku memasukkan semua poin atributku yang langka ke dalam damage dan health, sehingga kehilangan banyak hal. Saat ini, Sand King tahu jika adanya cahaya ungu yang itu artinya item legendaris. Dia bergegas untuk menuju ke sana dan akan melihat barang apa yang terjatuh itu. Tak disangka itu merupakan sand escape, memungkinkan pergerakan bebas melalui pasir untuk menyembunyikan seseorang. Kecepatan gerak di pasir adalah 12, tapi tak bisa melewati tanah yang keras. Biaya mana saat ini adalah kosong dan profesi tidak terbatas. Dan perlu diketahui ini hanya dapat digunakan di medan gurun.
Dengan kondisi ini membuat Shen King berkata, apakah ini semacam keterampilan legendaris? Ini adalah skill bug yang harus kupelajari, dan sepertinya cukup tidak mengesankan, tapi mungkin berguna untuk bertahan hidup atau serangan yang mendadak. Singkatnya, kemampuan dipelajari dan 10 koin perak untuk dipelajari. Ya, dengan kondisi ini membuat Shen King berkata, aku sekarang level 10 dan dapat menggunakan keterampilan dari peti perak sebelumnya. Panah bintang 7 telah ku pelajari dan 20 koin kini telah menghilang untuk belajar itu. Dengan kondisi ini membuat Shen King pun akan bergegas melengkapi blue armor silvernya. Hingga saat kemudian dia pun sadar ini benar-benar bagus karena peningkatan yang signifikan dirasakan oleh tubuhnya. Dan saat ini Shen King seharusnya menjadi pemain level tertinggi di server. Saat kemudian dia pun sadar jika semua kata di menara menyala begitu saja. Saat ini semua monster padahal telah dikalahkan, dan Shen King telah mengambil semua dropnya. Shen King kini bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi, karena saat ini dia merasakan gempa yang luar biasa. Tiba-tiba sesuatu yang sangat aneh pun terjadi pada menara itu. Shen King pun kini mulai menuju ke sana, dan tersangka Shen King merasakan suatu hal. Sepertinya hadiah yang sebenarnya ada di dalam. Shen King pun pelan-pelan menuju ke tempat itu. Yah, kali ini Shen King mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba keterampilan dan peralatan yang baru. Tapi saat kemudian dia dikejutkan dengan pemanggilan yang dilakukan oleh adiknya. Di sana adiknya mencoba mengatakan kepada kakaknya waktunya untuk makan. Kini juga si adik telah membuatkan acar telur dan bubur daging tanpa lemak favorit dari Shen King itu. Shen King pun kini bingung dengan hal ini karena adiknya mencoba mengacaunya bermain game. Saat ini sistem juga mengatakan peringatan permainan. Seseorang memanggil apakah kau ingin keluar dari permainan. Shen King jelas tidak ingin keluar begitu saja, karena dia tahu pergi sebelum menyelesaikan level akan mencegahnya mendapatkan profesi tersembunyi secara permanen. Saat ini Shen King menegaskan kepada adiknya itu, hentikan sekarang juga. Aku sedang bermain game dan aku tak punya waktu sekarang. Di sana si adik mengatakan, kakak kamu sudah bermain selama 8 jam dan kau masih dalam tahap pemulihan. Jika kau terus seperti ini, aku akan marah. Namun jelas, sosok dari Shen King tidak peduli akan hal itu dan menyuruh adiknya menjadi baik dan tidak mengganggu kakaknya. Mau tak mau, si adik pun mendengar hal itu dan pergi dari sana. Xiao Tong kini hanya bisa berkata dalam hatinya, kenapa kakak menjadi seperti ini? Bagaimana caranya agar aku bisa membuatnya menjadi lebih baik? Setelah itu, Shen King mengatakan, maafkan aku Xiao Tong. Tunggu sampai kakakmu menjadi lebih kuat dan aku akan mewujudkan segala keinginanmu. Dan saat ini juga Shen King mengatakan, Phantom Hunter, aku akan datang. Yah, Shen King benar-benar pede akan dirinya itu. Dia pun bergegas masuk ke dalam tempat itu. Shen King perlahan mulai membuka matanya dan kini dia tiba di tempat yang sangat tidak diketahui. Sistem mengatakan jika area ini sangat berbahaya dan harap berhati-hati. Kini Shen King tahu jika inilah ruangan bos yang sebenarnya. Tiba-tiba makhluk yang sangat besar pun datang ke tempat itu sehingga membuat Shen King benar-benar terkejut. Shen King pun kini mengatakan, tidak mungkin, apakah kau sedang bercanda? Kenapa ini besar sekali? Dan ini merupakan seekor kepiting di gurun. Sistem kemudian mengatakan jika ini God level boss Shen King dengan kemampuan attack 200, level 15, defense 80, health 6000 dengan special ability Sunstorm. Dengan kondisi yang ada membuat Shen King berkata, defense ini dan health terlalu konyol dan tidak masuk akal. Namun meski demikian, Shen King akan mendeteksi kelemahannya. Dan ketika Shen King melakukan hal itu, kelemahan tidak ditemukan. Shen King bingung dengan adanya hal yang semacam ini karena jelas berbeda dari tujuannya. Saat ini Shen King pun bingung apa yang harus dia lakukan. Setelah itu tanpa diduga si makhluk langsung menyerang begitu saja ke arah Shen King itu, sehingga itu menimbulkan efek ledakan yang sangat keras. Untungnya orang ini juga termasuk tipe full size, jadi kecepatannya tidak terlalu cepat. Tapi tak disangka Shen King pun terkena damage dari serangan itu sehingga minus 100. Shen King kini berkata dalam hatinya, sial sekali, gelombang kejut serangan dari makhluk ini
benar-benar dapat menyebabkan kerusakan yang nyata. Syukurlah untuk perisai 300 poin yang disediakan oleh armor ini. Jika itu mengenai healthku, rasa sakitnya tidak akan kalah dengan ditabrak truk. Kali ini si makhluk pun benar-benar menimbulkan efek kerusakan yang sangat telak sekali. Dengan kondisi ini membuat Sand King berkata, kekuatan ini tidak heran dia adalah bos level gold. Sepertinya menghindari hentakan kakinya saja tidak akan cukup. Sand King kini mulai melakukan perlawanan dan melakukan sebuah penyerangan. Tapi serangannya itu hanya menimbulkan kerusakan -1 saja. Sand King sangat terkejut akan hal itu dan berkata, ini hanya 1 poin damage saja. Ketika pertahanan jauh lebih tinggi daripada kekuatan serangan, apakah itu secara langsung mengurangi kerusakanku menjadi 1 poin saja? Tak lama setelahnya, si makhluk kembali melakukan penyerangan dengan sangat brutal sekali. Sehingga dengan kondisi ini, Sand King kembali berkata, menghentikan serangannya tak bisa dilakukan dengan melompat. Aku harus menggunakan keunggulan kecepatanku dan lari. Jika tidak, aku akan terkena gelombang kejut. Tak lama setelah itu, Sand King benar-benar dikejutkan dengan serangan dari 2 arah yang berbeda dari makhluk ini. Sand King pun tahu jika pada jarak ini tidak ada kesempatan untuk menghindar. Dan sebuah serangan yang benar-benar dahsyat pun terjadi di tempat itu. Ledakan ini menimbulkan kekacauan yang sangat ekstrim sekali. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama pun berakhir sampai di sini.